Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kali ini Dapur Dina mau bikin pempek dos atau pempek yang tanpa ikan. Jadi bahannya sederhana banget karena kita nggak pakai ikan sama sekali. Pempek itu biasa pakai ikan tenggiri. Kita udah pernah bikin dulu, saya udah pernah bagikan pempek dengan ikan tuna. Kalau mau lihat, boleh diklik di description box di bawah video ini, pempek dengan ikan tuna. Ikan tenggiri belum pernah saya bagikan. Kali ini bagikannya yang tanpa ikan dulu ya. Sederhana banget bahan-bahannya di sini. Untuk pempeknya nanti saya pakai tepung tapioka atau tepung kanji, dan ini ada tepung terigu biasa, terigu serbaguna. Saya pakai air, dan ini adalah bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk boleh pakai, boleh enggak. Dan saya pakai kaldu bubuk. Pakai kaldu bubuk. Kalau pakai kaldu cair boleh di sini dia nanti. Jadi ini nggak usah, ini diganti bukan air tapi pakai kaldu cair. Saya pakai bawang putih yang udah saya cincang di sini tadi sekalian. Nih, bawang putihnya saya cincang, terus saya bagi dua gitu. Sini setengah, di sini setengah. Juga garam dan gula. Saya pakai telur, telurnya nanti buat di dalamnya dan buat di adonannya juga. Untuk cukonya, untuk kuahnya nanti, kuah asamnya itu, ini tentu saja pakai cuka dan asam jawa juga. Saya pakai gula merah buat warnanya nanti, juga air, dan pakai cabai sesuai selera. Mau tambah pedas silahkan dibanyakin, dan juga bawang putih yang udah dicincang. Pertama-tama kita mau bikin cukonya dulu boleh. Cukonya itu lebih enak kalau dibikin sehari sebelumnya ya. Langsung aja terigu, bawang putih, kaldu, bawang putihnya yang biasa juga, dan air. Semuanya masuk kecuali telur dan kanji ya. Jadi semua bahannya masuk kecuali telur dan kanji. Ini garamnya juga secukupnya aja, gak usah terlalu banyak. Bentar ya, saya mau biar dia menyatu dulu, baru saya nyalain kompornya. Barusan saya aduk dengan whisk supaya pasti dia nggak ada yang bergerindil. Kalau udah pasti, udah cantik semuanya, ini sudah hampir mengental semuanya. Nah, seperti ini kira-kira dia udah nyatu dengan sangat baik. Jadi satu, langsung aja matiin. Jadi dia benar-benar mengental kayak gini ya. Ini yang kita mau. Disisihin dulu, taruh di baskom aja. Kita mau tunggu sampai dia hangat lah ya, uapnya itu sampai habis. Langsung aja sambil nunggu itu adonannya agak hangat dia, nggak terlalu panas. Kita bikin cukonya dulu. Langsung air dan gula jawanya, gula merahnya. Tunggu dulu sampai dia mendidih. Oh ya, tadi sebelum saya bikin ini, saya udah seduh dia dengan air panas. Ini adalah si asam jawanya itu. Saya seduh. Kadang-kadang ada asam jawa yang keras banget ya, ada yang gampang banget. Ini gampang banget dia. Ada yang keras banget tuh harus lama direndamnya. Ini udah langsung leleh. Api tinggi dari tadi, dia udah mau mendidih, dan juga yang penting gulanya tuh udah larut. Langsung aja bawang putihnya dan cabai, juga asamnya. Kalau udah mendidih boleh dikecilin banget apinya. Kita mau biar tahu rasanya itu pasnya, asamnya, manisnya, dia harus ada 1, 2, 3, 4 dulu. Nah, garamnya sedikit. Ini udah di api yang sangat kecil. Udah mendidih lagi, bisa langsung dimatiin aja apinya. Baru cukanya masuk semua. Nah, bisa dicipin kalau kurang manis, kurang garam, kurang
asem ya. Lebih enak kalau dibikin cukonya dulu sehari atau beberapa jam sebelumnya, karena dia enaknya nunggu dingin dulu. Saya lebih suka kalau dia udah di kulkas seharian gitu, rasanya lebih wow. Lanjut lagi ke sini, ini udah hangat dia, udah tidak panas, sudah hangat adonannya. Pakai whisk aja. Saya mau isi telur di adonan ini, satu aja dulu. Tambah satu lagi telurnya. Pakai 2 aja ya, telurnya kita pakai 2 aja. Yang 2 ini nanti buat isiannya di kapal selam. Seperti ini kira-kira. Udah keaduk dengan baik, nggak sampai 2 menit ya. Pakai whisk aja. Sekarang saya mau kasih tapiokanya bertahap aja. Mungkin jadi 4 bagian lah ya, mengantisipasi biar lebih mudah bikinnya. Pakai spatula atau sendok nasi dari kayu. Barusan udah ambil talenan, bidang datar apa aja boleh, dan saya juga udah cuci tangan. Ini tepung yang terakhir, langsung aja semuanya. Mau kita ulenin pakai tangan ya, tanganku udah bersih. Nggak usah berlebihan, asal dia menyatu aja dengan si adonannya ini. Jadi tepungnya itu nyerap di adonan. Di sini aja biar bisa enak ngeliatinnya. Kalau kita nguleninnya berlebihan, takutnya nanti dia jadi alot. Adonannya kalau udah mateng, pas udah matengnya itu jadi alot. Jadi hanya dilipat sedikit, ditekan sedikit aja. Tekannya nggak usah berlebihan. Hanya dengan ujung ini ditekan pelan aja. Ini adonannya udah kalis dan dia mulai hampir berkeringat. Ketika dia hampir berkeringat, udah selesai. Ini kayak gini kira-kira hasilnya. Dia tetap jadi adonan yang sangat lembut. Langsung bisa kita bentuk ya. Saya cuci tangan dulu sebentar. Buat isinya nanti yang di kapal selam, kita mau pakai kuning telurnya aja boleh. Cuman kan kasihan ya, putihnya nanti buat apa? Jadi bareng aja, dikocok lepas aja biar dia menyatu jadi warnanya kuning. Ukurannya bebas. Biasanya bentuknya kayak gini, lenjer. Nah, terus yang kapal selam. Bikin yang kapal selam agak sedikit tingkat rumitnya agak tinggi. Dibulatkan, saya sengaja pakai tepung lagi biar dia nggak lengket di tanganku, agak sulit. Agak lonjong gitu kira-kira. Ujungnya dijepit dulu, ujungnya dijepit lagi. Kalau kita secukupnya aja, kita mau jepit dia sampai benar-benar terkurung di dalamnya. Tidak ada celah untuk si telur bisa keluar. Udah selesai. Air udah disiapin di sini, ntar tunggu dia mendidih. Ini udah mendidih, bisa dikecilin apinya. Supaya hasilnya bagus, saya mau taruh dia di sendok sayur, baru dimasukin di airnya. Yang kapal selam, yang lenjer sama adaan sih langsung aja gitu, nggak apa-apa. Ini karena dia kan dalamnya berisi ya. Ini udah mengapung tadi, terus saya diamin dulu beberapa saat, pastiin dia telurnya matang di dalam. Nah, kita bisa angkat. Saya selesaiin dulu semuanya ya. Ini jadinya 1 piring penuh karena masih ada juga yang di sini, ntar lagi aku angkat. Kalau dia udah langsung mengeluarkan gelembung udara, berarti panasnya sesuai yang aku mau. Langsung aja, nggak lama-lama, hanya untuk biar luarnya itu warna coklat cantik gitu, udah. Menggorengnya sebentar aja supaya dia berubah warna aja, nggak usah lama-lama. Kalau terlalu lama, dia takutnya nanti meletus. Jadi sebaiknya
Hati-hati kalau gorengnya, jangan kelamaan, dia bisa meletus. Bahkan yang bunder-bunder ini bisa ya. Ini potong dulu ya. Ini yang pakai telur. Telurnya jadi kuning muda karena aku campur tadi ya, putih dan kuning. Cukonya diaduk dulu. Enaknya cukonya ini dibikin sehari sebelumnya, beda rasanya menurut saya. Yuk, masih panas, nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Wow, wangi cukonya luar biasa. Wow, empuk banget ini. Pempeknya empuk tapi luarnya itu sudah digoreng agak kriuk sedikit. Cukonya pedesnya pas, ada asamnya, manisnya dapat semuanya. Sederhana banget, nggak pakai ikan. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, #dapur sama Dina di Instagram dan Facebook. Makasih, harus dicoba.